Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada sesi ini kita akan membahas anatomi fisiologi lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Oke, sebelum kita mulai, coba perhatikan dan tonton video berikut Dalam ini. sistem pencernaan manusia terdapat beberapa organ penting yang tentu saja memiliki fungsi tersendiri. Salah satu organ pencernaan tersebut yaitu lambung. Lambung berada pada rongga perut bagian kiri, terhubung oleh dua saluran di tiap ujungnya. Pada bagian ujung atas terhubung dengan esofagus atau kerongkongan, yakni saluran yang berfungsi sebagai jalur masuk makanan dari mulut. Lalu apa saja fungsi dari lambung? 1. Mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Mengolah makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia adalah fungsi utama dari lambung. Saat mengolah makanan, lambung dibantu oleh enzim lipase, enzim pepsin dan asam klorida, sehingga makanan yang dikonsumsi berubah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Proses pengolahan makanan ini terjadi pada bagian fundus, yakni bagian atas lambung yang berbentuk melengkung dan berada di bawah diafragma. Selama proses pengolahan makanan, lambung akan bergerak secara refleks untuk membuat makanan dapat bercampur dengan sempurna bersama enzim dan asam. 2. Tempat penyimpanan makanan. Tidak hanya mengolah makanan saja, sebagian makanan yang masuk ke dalam lambung tidak langsung diolah saat itu juga. Sebagian makanan tersebut disimpan terlebih dahulu untuk kemudian diolah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Perlu diketahui jika proses pengolahan makanan Oke, sekarang kita lihat lambung. Jadi, kalau kita melihat lambung, jadi dia posisinya di epigastrik dan di sebelah kiri hipokondria dan umbilikal. Ini posisinya. Nah, bagian atasnya disebut dengan fundus dan bagian bawah disebut dengan antrum pilorik. Ini berhubungan dengan esofagus di bagian superior melalui namanya sphincter cardia, nanti kita tunjukkan. Sedangkan dia beranastomosis dengan duodenum melalui sphincter pilorik di bagian bawah. Sifat khas dari lambung itu adalah dia asam, yaitu pH-nya kita 1,5 sampai 3,5. Dan ini bisa menghasilkan juga hormon, yaitu disebut dengan hormon gastrin. Nah, yang kalau kita melihat lebih dalam di sini, posisinya yang disebut dengan fundus itu adalah yang di bagian ujung, di bagian atas dari lambung ini. Kemudian ini adalah korpus dari lambung atau badan lambung itu. Kemudian di sini adalah antrum piloricumnya lambung. Nah, lengkungan yang besar ini yang kita sebut dengan curvatura mayor, ya. Sedangkan pas kardia itu adalah persambungan dari ujung dari esofagus dengan dasar atau fundus dari gaster. Nah, lekukan ini kemudian menghasilkan sudut yang disebut dengan incisura kardia. Di bagian inferior ini nanti di ujung dari lambung itu dia dibatasi oleh nanti di sini namanya ostium piloricum, itu berhubungan langsung dengan duodenum, ya. Nah, di sini nanti kemudian di bagian yang menyempit di sini namanya piloricum, kemudian ada kanalnya yang kita sebut dengan piloricum canalis. Kalau kita melihat di sini dari sisi strukturnya, ya. Jadi lambung itu bagian paling dalam penyusun yang langsung berhubungan dengan substansi yang ada di dalamnya nanti, yaitu mukosa, ya, lapisan mukosa. Kemudian baru masuk ke lapisan berikutnya yang itu disebut dengan submukosa, yaitu di situ atas muscle atau sering disebut dengan otot. Jadi ada otot oblik, kemudian ada yang sukuler, ada yang longitudinal, dan yang terakhir itu adalah lapisan serosa. Ini yang paling luar. Di dalam lambung ini ada rugi-rugi atau kerutan-kerutan yang nanti sangat berperan sekali dalam
menentukan luas permukaan dari lambung itu sendiri. Nanti kita akan perdalam. Kalau kita melakukan zoom in terhadap permukaan lambung, ini penyusunnya pertama tadi kan sudah dibilang mukosa, kemudian submukosa, dan ada serosa. Nah, di bagian mukosa ini ada yang epitelium di bagian permukaannya, itu kemudian membuat saluran yang kita sebut dengan lamina propria, ya seperti ini. Jadi seperti terowongan-terowongan yang nanti ini seperti lipatan kertas. Jadi semakin dia banyak makanan yang tertampung, maka dia semakin melebar seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan gastric feed. Jadi lubang yang masuk ke bawah ini sebenarnya gastric feed. Nah, di sini juga nanti ada menghasilkan, jadi ada organ kelenjarnya di situ, ya, yang menghasilkan produk yang langsung nanti disekresikan ke dalam permukaan ini. Nah, kemudian nanti kalau kita melakukan zoom in lagi terhadap ini, kita bisa menemukan beberapa sel penyusun dari lapisan ini, ya. Jadi ada yang disebut dengan parietal cell, ada yang chip cell, ya. Kemudian juga ada sel G. Nah, itu nanti kita akan elaborasi lebih dalam. Kemudian berikutnya itu lapisan submukosa. Di sini isinya adalah pembuluh darah, ya. Kemudian ada berikutnya juga di situ bisa kita temukan ada otot yang bisa tadi, ya. Jadi yang oblik, ada yang sekuler dan longitudinal. Terakhir ada serosa. Nah, sel-sel yang menyusun di dalam lambung itu tadi, di sini ada namanya popeolar. Nah, sel popeolar ini fungsinya untuk menghasilkan mukus, ya. Jadi nanti fungsinya adalah untuk melindungi lapisan mukosa dari dinding lambung ketika suasana yang sangat asam. Nah, ini fungsi dari popeolar cell. Kemudian ada yang kita sebut dengan parietal. Sel parietal ini fungsinya adalah untuk menghasilkan asam lambung yang disebut dengan HCl. Jadi dia nanti merombak makanan, kemudian membunuh bakteri, termasuk aktivasi dari enzim pepsinogen. Itu fungsi dari sel parietal ini. Kemudian ada sel yang disebut dengan chip cell. Jadi pepsinogen tadi itu dalam kondisi non aktif, jika ketika dia hanya bisa aktif nanti kalau ketemu dengan HCl, kemudian terbentuklah pepsin, ya. Nah, ini adalah merupakan proses pencernaan dari protein. Kemudian ada yang disebut dengan sel gastrik, ya, di fase. Jadi sini untuk lemak, ya, pencernaan lemak. Kemudian ada yang G cell, ini menghasilkan gastrin. Jadi untuk menstimulasi sel parietal ini menghasilkan HCl. Jadi pemicu banyak apa tidaknya hasil yang dihasilkan oleh sel parietal itu didorong atau di-trigger oleh namanya G cell. Oke, sekarang kita lihat usus halus atau small intestine. Kalau kita melihat di sini lapisannya, jadi pertama lapisan paling dalam dari small intestine itu adalah lapisan mukosa. Kemudian berikutnya lapisan submukosa. Kemudian dia lapisan otot yang sirkuler, lantas ada yang juga otot yang longitudinal, yang terakhir adalah serosa. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita melihat susunan kira-kira seperti ini, ya. Jadi di lapisan mukosa itu nanti ada pili-pili di situ, kemudian baru masuk ke lapisan submukosa. Di banyak kita temukan adanya arteri di situ, kemudian limpa, termasuk juga pena. Kemudian ada lapisan otot dan ada lapisan serosa. Sekarang kita akan elaborasi kaitan dengan usus halus, ya. Jadi hampir semua proses pencernaan dan nutrisi absorpsinya itu terjadi di dalam usus halus, ya. Jadi hampir sebagian besar dari unsur-unsur nutrisi dan proses pencernaan makanan itu, jadi penyerapannya ada di intestine. Jadi di small intestine, di usus halus. Panjang usus halus kira-kira, ya, 5 meter
kalau kita melihat dari sini. Nah, di situ ada 3 bagian dari usus halus. Yang pertama ada yang disebut dengan duodenum, kemudian ada jejunum, dan ada ilium. Nah, pertama ya, untuk kita lihat regio dari duodenum. Jadi panjangnya ini sekitar 25 cm ya. Jadi pertama ya, jadi langsung berhubungan dengan antrum pyloricum. Jadi katup pylorus atau falx pylori itu adalah awal dari mulainya duodenum sampai nanti berakhir di ductus jejunal flexure. Jadi yang ini ya, jadi lekukan yang terjadi di bagian ini itu namanya tempat berakhir dari duodenum itu sendiri. Kemudian yang kedua ada jejunum. Jejunum itu 40% jadi antara duodenum. Jadi panjangnya sekitar 1 sampai dan 1,5 meter. Ini memang dia ukurannya agak besar dan panjang. Kemudian permukaannya sempit dan melingkar. Jadi punya lipatan yang melingkar. Kemudian dindingnya tersusun atas otot dan agak tipis. Nah, di sini kaya akan pembuluh darah ya. Nah, di sini tempat terjadinya nanti proses absorpsi di daerah jejunum. Yang terakhir itu adalah daerah yang kita sebut dengan ilium. Ini 60% ya di antara duodenum. Nah, panjangnya sekitar 1,6 sampai 2,7 meter. Jadi tipis ya, pembuluh ototnya juga agak sedikit, pembuluh darahnya juga demikian, dan warnanya agak yang pink seperti ini ya. Nah, di situ nanti ada katup yang disebut dengan katup iliosekal. Dan di sini nanti bagaimana mengatur fungsinya ya. Jadi untuk mengatur jalannya sisa-sisa dari proses penyerapan makanan untuk nanti didorong masuk ke dalam kolon. Nah, ini adalah struktur dari organ aksesoris yang menyusun dari saluran pencernaan, yaitu ada pankreas ya, yang di sini nanti akan menghasilkan insulin. Kemudian ada yang kita sebut nanti dengan bile duct ya. Jadi ini ductus biliaris atau gallbladder nanti masuk ke dalam, juga masuk duodenum di sini. Kemudian ada dari hepar. Jadi hepar kemudian masuk ke dalam kandung pedu, kemudian nanti di sini dimasukkan hasil-hasil sekretorinya ke dalam duodenum. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu large intestine. Perhatikan video berikut ya. Pada video ini Anda bisa melihat bagaimana perjalanan dari hasil buangan di kolon baik dari mulai kolon ascendant sampai kepada kolon descendant, kemudian sampai ke rektum. Sekarang kita lihat di sini yang terakhir itu large intestine atau kolon. Jadi di sini dia menerima hampir 500 mili dari sisa-sisa pencernaan makanan yang tidak dipakai ya. Jadi itu per hari sekitar 500 mili. Kemudian berkurang menjadi 150 mili karena nanti di air dan garam itu masih bisa diserap. Nah, kemudian di sini fungsinya adalah untuk proses defekasi. Tersusun atas nanti di sini beberapa organ ya. Kolon ini ada yang naik yang kita sebut dengan kolon ascendant. Ya, kemudian ada yang kolon transversum, ada yang turun disebut dengan kolon descendant. Ya, baru nanti yang melekuk ini yang kita sebut dengan sigmoid. Nah,
baru masuk ke rektum dan anal. Sedikit kira-kira begini tentang proses diisi pencernaan itu air ya. Jadi saluran pencernaan ini menerima kira-kira 9 liter ya air per hari. Nah, jadi dari mana itu perinciannya kita lihat di sini. Ada 0,7 liter itu di dalam makanan, kemudian 1,6 liter itu dari minuman, dan 6,7 liter itu dari sekresi yang dikeluarkan dari organ-organ gastrointestinal. Nah, 8 liternya diserap di usus halus, dan sisanya itu 0,8 itu diserap di kolon. Nah, sisanya itu dibuang ya melalui feses. Nah, penyerapan air ini terjadi melalui proses yang namanya osmosis ya. Nah, ada kejadian yang terjadi bisa pertama yang disebut dengan diare. Ya, diare ini ketika kolon atau large intestine ini menyerap air itu yang terlalu sedikit. Kemudian feses terlalu cepat melewati, jadi feses itu terlalu cepat ya untuk melewati usus halus ya intestine, di mana di situ terjadi iritasi. Nah, feses itu terdiri dari terdiri dari cairan yang memiliki konsentrasi tinggi seperti laktosa. Nah, ini adalah kejadiannya. Kemudian konstipasi, di mana di sini adalah berlawanan. Kalau di sini proses kontraksi atau perjalanan dari sisa-sisa bahan makanan itu terlalu cepat, di sini justru adalah sebaliknya, terlalu sekali lagi ya, konstipasi itu adalah pergerakan yang disebabkan karena terlalu pelan sehingga air itu diserap dan feses itu menjadi mengeras ya. Ini konstipasi. Jadi biasanya ini dua hal yang paling banyak terjadi kita temukan di dalam gangguan pembuangan yang yaitu dari bawah, yaitu dalam bentuk diare dan konstipasi. Kemudian sedikit ya kaitan dengan rektum, ini adalah merupakan akhir dari saluran pencernaan itu. Jadi kira-kira 3 cm dari kolon. Di sini ada tempat dilaluinya oleh otot namanya muscle levator ani ya, di bagian pelvic atau di bagian terminal dari anal atau anus. Nah, di sini sering kita temukan ada beberapa kejadian ya. Jadi itu biasanya terjadi pembesaran pada vena hemoroid ya, sehingga nanti bisa terjadinya yang kita sebut dengan hemoroid, penyakit hemoroid. Nah, itu karena terjadinya vena ini mengalami pembesaran ya. Oke, demikian untuk pengantar kuliah anatomi saluran pencernaan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan nanti Anda komen di channel untuk kita diskusikan lebih dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.